Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ala tijarah tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Anak-anakku sekalian, hari ini perkuliahan kita adalah hukum perwakafan dan zakat. Sesuai dengan catatan yang ada pada saya, hari ini adalah pertemuan kita yang ke-7. Pertemuan kita yang ke-7, adapun pokok bahasan yang akan kita bahas adalah pemberdayaan wakaf. Sebelum kita sampai ke sana, saya ingin review sejenak tentang materi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Saya ingin tanyakan dulu, apakah yang dimaksud dengan wakaf? Ada yang bisa bantu? Silakan. Ya, silakan. Dora. Wakaf atau wakaf menurut bahasa berasal dari kata Arab al-wakaf yang berarti menahan atau menghentikan. Maksud dari makna tersebut yaitu menahan harta atau benda dan dimanfaatkan hasilnya untuk di jalan Allah. Baik. Wakaf itu menahan bendanya, mengambil manfaatnya. Ya. Catatan yang paling penting, wakaf itu hanya boleh digunakan untuk kebajikan. Harta wakaf itu tidak boleh dimanfaatkan untuk kegiatan yang menimbulkan maksiat. Harta wakaf tidak boleh dilakukan untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum syariat Islam. Karena memang wakaf itu asalnya berasal dari hukum Islam, ya. Meskipun pemerintah Indonesia sudah mengakui perbuatan wakaf itu dan diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Ya, baik, hari ini kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu pokok pembahasan kita pemberdayaan wakaf. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah inventarisasi dan sertifikasi aset wakaf, pengelolaan secara profesional, pengembangan aset wakaf, dan edukasi dan sosialisasi. Saya ingin bertanya dulu, adakah di antara kalian yang pernah mengurus wakaf? Atau ada yang pernah menjadi nazir wakaf? Atau ada yang pernah mensertifikatkan tanah wakaf? Atau pernah terlibat dalam kegiatan wakaf? Belum pernah, ya? Belum pernah. Tapi memanfaatkan wakaf pernah, ya? Contohnya apa? Masjid. Ada lagi yang lain? Tanah kuburan, ya? Tanah kuburan itu umumnya tanah kuburan itu adalah wakaf. Jarang sekali di tempat-tempat kita itu pekuburan itu yang tidak wakaf. Meskipun misalnya ada pekuburan yang pekuburan keluarga, tapi sifatnya adalah wakaf. Karena sifat wakaf itu setelah dilakukan maka dia tidak boleh diambil lagi, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Itulah sifat wakaf. Ya. Wakaf itu tidak bisa lagi setelah kita ikrarkan kita ambil lagi dari Islam. Jadi wakaf itu apa? Kita menahan bendanya, mengambil manfaatnya. Ya. Baik, kita lanjutkan. Baik, boleh bertanya. Ya, silakan. Itu wakaf itu kan dalam artian tidak boleh diambil atas. Ketika mewariskan, orang tuanya ini mewakafkan benda atau tanah untuk dibangunkan pesantren gitu. Setelah itu si pewakaf ini tinggal dunia, ya. Otomatis tanah tersebut kan belum mempunyai sertifikasi atau sertifikat tanah untuk yang diwakafkan. Apakah ahli warisnya ini nanti bisa mengambil lagi tanah yang sudah diwakafkan oleh pewakaf sebelumnya ini? Baik, secara normatif wakaf yang sudah diikrarkan tidak bisa diambil lagi secara normatif.
meskipun suratnya belum ada. Ya, meskipun suratnya belum ada, namun hari ini banyak sekali keturunan-keturunan dari Kooperatif itu yang memanfaatkan ketika orang tuanya waktu itu tidak mengikrarkan wakafnya, gitu kan? Karena itulah hari ini pemerintah termasuk Badan Wakaf Indonesia fokus dan konsep untuk menyelamatkan aset wakaf ini. Caranya dengan mensertifikatkan aset wakaf. Cara mensertifikatkan aset wakaf nanti ada 3 materi selanjutnya. Ya. Tapi kalau karena pertanyaanmu tadi bagaimana nanti kalau ketika ada ahli waris meminta kembali, itu kan ya. Sesungguhnya untuk wakaf yang tidak diikrarkan itu bisa diselamatkan dengan mengeluarkan atau memohonkan kepada pejabat pembuat akta ikrar wakaf atau akta pengganti ikrar wakaf. Menurut Undang-Undang 41 itu adalah Ketua KUA. Itu didaftarkan di kantor KUA supaya terbit akta pengganti ikrar wakaf. Jadi kalau untuk aset-aset wakaf yang dulunya tidak diikrarkan, tidak ada sertifikatnya, bisa diurus sertifikat akta pengganti ikrar wakaf. Siapa yang pertanyaannya siapa yang bisa mendaftarkan? Ya kan? Yang bisa mendaftarkan yang pertama ahli waris. Tapi bisa saja di dalam perjalanan ahli waris ini dari 5 orang bisa saja satu mungkin yang empatnya keturunan Nabi kan? Tapi ada 1 orang keturunan Fir'aun. Itu kan mungkin bisa. Nggak ada apa yang mengungkapkan itu. Mana suratnya? Untuk hal itu ada jalan keluar. Ada jalan keluar. Ketika masyarakat setempat sudah mengetahui dari zaman dulunya itu adalah wakaf, masyarakat bisa berperan. Masyarakat bisa berperan untuk melakukan pendaftaran wakaf. Cara ini ditempuh, lalu datang ke kantor KUA, nanti KUA akan mengeluarkan pengganti ikrar wakaf. Jadi prinsipnya sesungguhnya secara fikih harta wakaf yang sudah diwakafkan itu tidak bisa diambil oleh ahli waris. Namun di dalam Undang-Undang 41 ternyata ada perbedaan antara Undang-Undang 41 dan prinsip hukum wakaf, hukum Islam. Kan menurut hukum Islam itu tadi harta wakaf itu sudah diwakafkan dan bisa ditarik. Ternyata menurut Undang-Undang 41 bisa batal. Tapi batal ya, batal. Ketika harta wakaf itu adalah merupakan harta yang terlibat tindak pidana korupsi, money laundering. Bisa saja ada orang yang waktu itu jadi pejabat 10 tahun yang lalu misalnya, karena dia mendapatkan hartanya melalui jalan yang dalam tanda petik tidak jelas ya, tidak jelas. Dalam perjalanan setelah dia hampir menjelang pensiun, ditahan KPK, lalu diselidiki harta-harta yang didapatnya itu ternyata ada yang didapat secara tidak sah. Ternyata dia mewakafkan supaya hartanya itu tidak diambil oleh negara. Tujuannya, menurut Undang-Undang 41 itu bisa batal wakafnya. Ketika wakafnya itu berasal dari sumber yang tidak halal ya, dalam tanda petik sumber yang tidak halal. Jadi syarat wakaf itu harus sesungguhnya harus merupakan harta yang dimiliki secara sempurna. Kalau harta yang masih abu-abu, tak boleh, tidak sah, ya. Gimana? Pasti? Boleh. Kenapa? Belum disertifikasi ya. Setelah itu kan ada jalan tangkap selanjutnya dari masyarakat yang mengetahui bahwa harta itu sudah diwakafkan oleh wakaf sebelumnya. Nah di situ ketika hari ini kita ketahui bahwa kalau tidak ada sertifikat dari harta yang diwakafkan tersebut, dan sama halnya itu belum legal.
belum legal. Nah, oke lah kita taruh dulu di situ sudah legal. Pertanyaan kedua, ketika harta wakaf itu sudah legal, siapa yang memegang sertifikasi nantinya? Dan ketika si yang memegang harta sertifikasi wakaf itu, apakah dia bisa menjual ya kemudian hari? Baik, ya paham saya pertanyaan itu. Siapa yang memegang ketika tanah atau harta benda wakaf itu sudah ada sertifikatnya? Yang bertanggung jawab secara administratif dan keperdataan itu adalah nazir. Nazir. Jadi tadi ketika sudah pejabat pembuat akta wakaf dan tadi adalah ketua KUA membuat akta wakaf, maka dia kan nanti menunjuk nazir. Nazir itu bisa didapat ditunjuk langsung oleh pewakil, orang yang memberikan wakaf. Tapi bisa saja kalau misalnya pewakil tidak menunjuk salah seorang, bisa saja masyarakat yang mengusulkan itu. Bisa juga KUA menunjuk itu orang-orang yang dianggap berkompeten sesuai dengan syarat-syarat jadi nazir, bisa dijadikan nazir. Jadi yang memegangnya itu nazir. Nazir. Pertanyaan selanjutnya tadi, apakah bisa dijual? Nah, diperjualbelikan lah. Itu tidak. Diagunkan ke bank aja nggak boleh. Apalagi jual. Nggak boleh. Itulah yang sering menjadi kekhawatiran orang-orang yang tidak mengerti tentang prinsip-prinsip wakaf. Khawatir nanti nazir ini ketika memegang sertifikat wakafnya jualnya pula, diagunkannya pula ke bank gitu. Itu nggak boleh. Dijadikan agunan atau jaminan hutang nggak boleh sertifikat wakaf itu. Dia hanya boleh dipegang. Nanti yang memegang itu adalah nazir. Nazir itu minimal 3 orang. Ketika ada salah satu orang yang meninggal, nazir yang masih hidup harus mengusulkan nama pengganti yang meninggal. Bukan harus anaknya. Bukan harus anaknya. Jadi nazir itu tidak turun-temurun. Orang yang mengurus wakaf itu disebut dengan nazir. Nazir tidak turun-temurun. Tapi memang di masyarakat bisa kita lihat kalau sudah nazirnya ayahnya, nanti anaknya jadi nazir juga. Padahal itu tidak ada diatur di dalam undang-undang. Baik di dalam undang-undang negara, Undang-Undang 41 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006, termasuk kombinasi hukum Islam itu, nazir itu tidak menurun, tidak diturunkan kepada turunan selanjutnya. Ya, gimana? Bisa dipahami? Baik. Ada lagi? Ya, silakan. Jadi kan di sana ada fenomena di daerah saya bahwa di situ diwakafkan untuk pesantren pendidikan. Di situ pesantrennya sudah tidak aktif lagi dalam data pesantrennya sudah redup lah. Harta wakaf ini kan dipegang oleh nazir. Setelah redupnya pesantren itu dan tidak dipergunakan lagi, kemana harta wakaf ini dialihkan? Harta benda wakaf sesungguhnya itu harus diberdayakan, ya. Harus diberdayakan semaksimal mungkin sehingga dia produktif. Nazir yang sesungguhnya nazir itu tidak bisa diganti kecuali beberapa sebab. Walaupun dia tadi misalnya sudah mampu lagi, nazir bisa diganti ketika nazir itu meninggal dunia. Lalu nazirnya itu mengundurkan diri. Nazir terbukti melakukan perbuatan celah menurut hukum Islam maupun hukum negara. Atau yang selanjutnya tadi merasa tidak mampu untuk mengembangkan harta wakaf. Itu bisa, meskipun dia nanti tidak otomatis diganti, bisa ditambahkan orang lain untuk membantu dia dalam pengelolaan. Makanya mestinya nazir itu minimal 3 orang. Seminim-minimnya, sekecil-kecilnya aset wakaf itu minimal 3 orang. Tapi kalau udah besar, dia harus tambah. Ketika aset wakaf sudah tambah besar, nazirnya harus ditambah. Ya, nazirnya harus ditambah. Karena bisa saja
nazir sebelumnya pemikirannya udah mentok, udah nggak mampu lagi dia berkreasi. Jadi harus ditambahkan nazir baru. Nazir bisa 3 orang, 5 orang, 7 orang, 9 orang. Yang penting catatannya adalah jumlah nazir itu mesti ganjil. Mengapa demikian? Mengapa harus nazir itu ganjil? Filosofinya apa? Ketika ada perbedaan pendapat di antara nazir, sebaik-baiknya misalnya harus putih, tidak deadlock, ya, tidak deadlock. Jadi saat mengambil keputusan yang misalnya tidak bisa diambil secara musyawarah, harus melakukan putih, jumlahnya mesti ada yang menang, tidak dia deadlock, ya. Baik, ada lagi yang lain sebelum kita lanjutkan? Sudah? Baik, kita masuk kepada pemberdayaan wakaf. Apa yang dimaksud dengan pemberdayaan wakaf? Pemberdayaan wakaf adalah langkah-langkah strategis yang perlu didorong oleh semua pihak dengan cara-cara profesional, dan berkolaborasi untuk dapat menghasilkan manfaat wakaf secara optimal. Jadi kalau wakaf tidak bermanfaat secara optimal, artinya nazir itu gagal. Mestinya nazir yang merasa dirinya gagal mundur lah. Ya, mundur. Jangan macam kejadian bahwa yang dilawan ya. Bahwa dilawan itu udah tua, dialah nazirnya, dia ketuanya, dia sekretarisnya, dia menantunya dia sendiri semua. Itu pun dia nggak mau mengundurkan diri dan tidak mengizinkan untuk ditambah nazir. Ya, itu kadang-kadang yang menjadi problematika, makanya disitulah perannya Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf itu harus membina nazir. Ketika nazir sudah tidak produktif, dikasih jalan-jalan keluar, dikasih brainstorming, pemahaman-pemahaman baru. Bagaimana supaya nazir yang tinggal 1 kalimat ditambah, supaya masih bisa berfungsi, supaya bisa menghasilkan secara optimal produk wakaf itu. Kan sesungguhnya kasihan itu orang yang berwakaf. Berwakaf ini kan sebenarnya sama dengan orang seperti orang berinvestasi. Cuma kalau investasi dalam lembaga itu kan biasanya yang dinikmati hasilnya itu sekarang. Tapi kalau wakaf itu investasinya kapan dinikmati? Di akhirat. Jadi ada persamaan antara investasi dan wakaf itu. Ada persamaan antara investasi dan wakaf. Investasi di dunia, wakaf di akhirat. Jadi wakaf itu memang sesungguhnya begitu diserahkan oleh pewakil, itu sudah terputus hubungannya dengan pewakil kecuali manfaatnya. Jadi sesungguhnya seolah-olah kata wakaf ini seperti kita membuang bibit. Begitu kita udah buang, jangan dipikirkan lagi. Dia akan tumbuh sendiri, berkembang. Kalau nggak berkembang, disitulah fungsi nazir untuk mengembangkannya, memberi pupuknya, menyiram, ya, supaya wakaf itu bisa produktif. Sehingga hasil dapat meningkatkan kesejahteraan umat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi hasilnya harus untuk kesejahteraan umat. Jadi kalau ada harta wakaf yang tidak membuat kesejahteraan umat, itu artinya sudah lari dari maksud dan tujuan wakaf. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Kita lanjutkan. Tujuan pemberdayaan wakaf: mengoptimalkan aset wakaf agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan. Wakaf ini kan abadi, jadi manfaatnya harus berkelanjutan, harus sampai hari kiamat. Fenomena yang menarik, perbuatan wakaf itu sudah dilakukan oleh para pendahulu di negara kita misalnya, atau di luar negeri. Yang paling fenomenal saat itu adalah Hagia Sophia. Pernah dengar Hagia Sophia? Hagia Sophia? Hah? Yang di Turki? Erdogan pernah dengar? Presiden Turki
Ada saja. Ya itu fenomena Hagia Sophia itu sudah ratusan tahun kemudian menjadi gereja. Lalu berubah menjadi museum. Lalu presiden Putin kembali kepada dunia internasional. Protes. UNESCO ya, ribut. Kenapa itu sudah menjadi aset internasional? Kok bisa dirubah Erdogan menjadi masjid kembali? Namun sekarang redup, ada yang protes lagi. Ada yang protes. Kenapa? Karena saat menjadikan Hagia Sophia itu masjid, ketika terjadi perang dunia, Turki itu menjadi pemenang. Ya. Turki kan menjadi pemenang ya dalam penaklukan Konstantinopel ya, misalnya itu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel sesuai dengan hukum perang bahwa negara yang menjadi pemenang perang itu dapat mengambil aset negara yang ditaklukannya. Ya, Muhammad Al-Fatih mengambil aset Hagia Sophia itu yang dia ikrarkan itu menjadi wakaf dan dijadikan Hagia Masjid. Mana ada khususnya? Ya, dijadikan masjid. Namun seiring dengan kalahnya Kekaisaran Turki Utsmani, maka itu dia bisa berubah menjadi museum ya sampai ratusan tahun. Saat Erdogan mengembalikan itu menjadi masjid, ternyata Muhammad Al-Fatih sudah mengikrarkan itu menjadi wakaf. Maka dunia internasional tidak bisa ribut lagi. Ternyata ada ikrar wakafnya. Saya sudah melihat ikrar wakafnya itu. Kalau ada yang ingin melihat, ya kita tunjuk. Ya, nanti kita jalan-jalan ke Turkiya. Asik kan? Cerita hukum wakaf, bagaimana kekuatan hukum sebuah ikrar wakaf itu. Ya kita tunjukin ya. Ada ya. Oke? Kita lanjutkan. Langkah-langkah pemberdayaan wakaf. Pemberdayaan wakaf itu bisa dilakukan dengan menempuh berbagai langkah. Yang pertama adalah inventarisasi dan sertifikasi aset wakaf. Ini tadi, sertifikasi aset wakaf itu bisa termasuk kategori pemberdayaan aset wakaf. Sehingga aset wakaf yang sudah ada jangan sampai diambil kembali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Orang-orang yang kadang-kadang memang hobinya mengambil aset yang berkonflik. Ada. Banyak itu. Dia memang hobi untuk bermain di wilayah konflik. Dan dia selalu menjadi pemenang. Ya. Itu mafia-mafia lain ya. Pengelolaan secara profesional. Wakaf itu harus dikelola secara profesional. Dikelola secara profesional. Nanti apa yang disebut dengan pengelola yang profesional, nazir wakaf profesional, kita akan bahas pada materi selanjutnya. Pengembangan aset produktif, aset wakaf itu tadi harus dilakukan kegiatan-kegiatan yang menyebabkan dia menjadi produktif. Ya. Produktif, dia harus produktif sehingga pewakifnya tetap mendapatkan curahan kebaikan dari harta yang diwakafkan. Lalu edukasi dan sosialisasi untuk mengembangkan aset wakaf menjadi terberdaya, menjadi optimal, perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi. Menurut Undang-Undang 41, siapa yang mengedukasi ini? Mengedukasi nazir-nazir ini supaya, tadi saya sebutkan, supaya nazir-nazir ini tetap bersemangat untuk memproduktifkan aset wakaf. Itulah peran dari Badan Wakaf Indonesia. Menurut Undang-Undang 41 yang membina, tugas yang membina, yang mengedukasi para nazir ini supaya produktif itu adalah Badan Wakaf Indonesia. Ya. Jadi dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 41 tahun 2000 tentang wakaf. Dan jangan sampai kita bicara tentang wakaf secara bubui-bui kalau kita bilang, kita nggak tahu dasar hukumnya. Ya. Kalau dasar hukum Islamnya, lantaran ludir gitu kan? Ya, dasar hukum. Lalu kalau wakaf zakat, apa dasar hukumnya?
Mata kuliah kita adalah wakaf dan zakat. Wakaf zakat apa dasar hukumnya? Ada. Hah? Dasar hukum. Dasar hukum undang-undangnya. Undang-undang nomor berapa? 42 PP. Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Itu yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan zakat di Indonesia. Ya. Edukasi ini tadi apa saja misalnya? Edukasi ada? Kita masukin dulu ya. Inventarisasi dan sertifikasi aset wakaf, yaitu dengan melakukan pendataan aset wakaf yang ada dan memastikan bahwa semua aset wakaf memiliki sertifikat secara resmi. Ini penting untuk melindungi aset dari klaim pihak lain dan memberikan kepastian hukum, sehingga aset wakaf itu punya kepastian agar tetap terjaga. Apa yang dimaksud dengan tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dilakukan, tidak boleh juga diwariskan. Ya. Gunanya aset wakaf itu diinventariskan, disertifikatkan ini agar tercipta kepastian hukum, ya, tercipta kepastian hukum. Bahwa ini jelas ya, ini wakaf, ini bukan, ini milik pribadi, ini milik Acong, ini milik Aseng, ya kan? Apa yang disebut tadi dengan pengelolaan secara profesional? Pengelolaan aset wakaf harus dilakukan secara profesional, ini mencakup perencanaan. Pengelolaan, pemantauan yang ketat, penerapan teknologi modern dalam pengelolaan wakaf, juga dalam peningkatan efisiensi dan transparansi. Ya. Ini termasuk bagian dari pengelolaan wakaf secara profesional. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Paham? Profesional pasti paham lah bedanya. Kan generasi Gen Z pasti paham apa yang dimaksud dengan profesional, ya. Profesional. Lanjutkan. Sosialisasi dan edukasi ini dilakukan merupakan strategi utama dalam pemberdayaan wakaf. Edukasi bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep dan manfaat wakaf melalui pendidikan formal dan non formal. Pendidikan formal ini kita. Pendidikan formal ini seperti kalian ini di bangku kuliah. Ini termasuk dalam upaya untuk memberdayakan wakaf, untuk bagaimana mempertahankan wakaf. Kalian ini calon-calon pejuang hukum, calon-calon penegak hukum. Dari sekarang dibina bagaimana agar aset wakaf itu bisa diberdayakan dan diselamatkan. Ya. Sosialisasi di sini bertujuan untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai media dan kegiatan. Itu kalau kami di Badan Wakaf selalu melakukan sosialisasi tentang wakaf. Kedua pendekatan ini harus dilakukan secara bersama dan berkesinambungan untuk menciptakan masyarakat lebih peduli dan aktif dalam wakaf, sehingga potensi wakaf dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat menciptakan kesejahteraan umat. Tetap tujuannya tetap kesejahteraan. Saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketika ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan wakaf, silakan menghubungi saya, bisa secara langsung atau mungkin bisa melalui media sosial atau media komunikasi lain, bisa chat WA atau chat itu boleh, tidak masalah. Atau kirim email. Mungkin ada sesuatu yang sangat serius yang ingin dihadapi. Kita membuka konsultasi yang apa ya? Saya sebagai pengurus Badan Wakaf Indonesia sering sekali melayani. Kadang-kadang kita dipanggil malam-malam untuk datang. Semua dalam rangka untuk memberdayakan. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.